Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Saputra dengan NIM 2004214 akan mempresentasikan materi perkuliahan pertemuan ke-7, yaitu tentang ekonomi politik pembangunan dalam konteks teori sosialis dan teori pilihan publik. Ekonomi politik pembangunan dalam konsep teori sosialis dan teori publik itu langsung saja. Pertama itu teori sosialisasi. Teori sosialis. Dalam sistem ekonomi sosialis, perencanaan terpusat oleh pemerintah digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dalam dan mengatur kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mencapai distribusi yang lebih merata dari hasil produksi dan memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan tersedia untuk semua warga. Teori sosialis mengedepankan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama dalam pembangunan ekonomi, dengan menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan penyediaan layanan publik yang merata. Yang kedua itu teori pilihan publik. Teori pilihan publik, atau yang dikenal sebagai pendekatan ekonomi publik politik baru, berasumsi bahwa setiap keputusan yang diambil secara kolektif, maka termaktub di dalamnya motif individu. Hal ini mengakibatkan adanya pandangan bahwa setiap perilaku maupun tindakan birokrat, politisi, wakil rakyat, dan pihak berkepentingan selalu berpijak pada kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan umum. Pada akhirnya, teori ini memandang bahwa memahami kepentingan-kepentingan aktor pengambil keputusan menjadi hal yang krusial dan perlu untuk dilakukan. Selain itu, teori ini juga sebagai antitesa dari pandangan-pandangan normatif yang sekaligus mendorong kita untuk senantiasa bersikap skeptis. Teori pilihan publik memusatkan perhatian pada aktor atau pengambil keputusan di mana aktor dipandang sebagai manusia mempunyai maksud dan kepentingan. Hal itu berarti bahwa setiap aktor memiliki kepentingan dan tujuan yang termaktub pada upaya yang mereka lakukan. Oleh karenanya, setiap keputusan yang diambil oleh setiap aktor menunjukkan preferensi, maksud, dan kepentingannya. Teori ini menolak pandangan bahwa setiap keputusan publik yang diambil ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum. Teori ini menggunakan tindakan, keputusan, atau pilihan yang diambil sebagai alat untuk memahami kepentingan atau tujuan dari setiap aktor. Setiap pilihan yang diambil selalu memiliki nilai dan karakteristik tersendiri. Identifikasi terhadap nilai dan karakteristik tersebut menunjukkan motif mereka. Hal itu berarti bahwa walaupun mereka memiliki tindakan atau keputusan yang mungkin terlihat memiliki keberpihakan atau kepedulian terhadap kepentingan umum. Namun teori ini berasumsi motif utamanya pasti merujuk pada kepentingan pribadi. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.